Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Ya pemirsa, Dewan Kesenian adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan kesepian dan budaya. Lalu bagaimana perjalanannya? Apakah benar kemitraan tersebut bisa berjalan dengan lancar? Nah, kita akan berbincang dan sudah ada di sebelah saya pemirsa, ini ahlinya pemirsa ya, ini bersama dengan Bapak Sunarto alias Cak Narto. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Batu ya. Jauh-jauh datang ke sini Pak Narto ya. Ya. Saya panggilnya Pak apa Cak? Cak aja ya. Bukan Cak Nan ya. Oke. Kita akan memanggil Cak Narto ini pemirsa karena biasanya disapa akrab dengan Cak Narto ya. Kita panggilnya Cak aja ya. Oke, Cak Narto, untuk tema kita adalah perkembangan Dewan Kesenian ya. Nah, melihat dari judulnya, saya mau langsung bertanya boleh ya Pak Narto ya? Baik. Silakan. Kira-kira seperti apa sih Cak yang saya katakan di atas tadi, sejauh apa sih pengembangan dan pelestarian seni budaya ini gimana Pak? Perkembangan dan pelestarian seni budaya di Kota Batu. Seperti kita tahu, Batu adalah daerah urban ya, daerah urban. Jadi kekhasan Kota Batu ini dari kesenian dan kebudayaannya cukup majemuk. Yang paling kita ketahui adalah di Batu ini banyak berkembang kesenian tradisi. Seperti kita ketahui di Batu selain bandengan yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, juga ada jalan gepang. Nah itu salah satu kesenian yang masih lestari. Selain itu di Batu juga banyak ritus-ritus yang semacam ritual adat dan sebagainya itu masih berjalan. Ritus apa tuh? Ya. Seperti apa itu? Misalkan setiap kali keselamatan desa, terus ada beberapa kaitannya dengan pesta panen dan sebagainya. Itu di beberapa desa masih dilaksanakan. Itu seperti ritual doa bersama begitu, Cak? Betul. Baik. Biasanya kalau untuk ritus ini dilakukan di semua wilayah di Kota Batu? Hampir semua di 24 desa dan kelurahan itu semuanya melaksanakan. Cuman waktunya yang tidak bersamaan. Yeah. Waktunya yang tidak bersamaan maksudnya menyesuaikan dengan event dari tiap desa masing-masing begitu. Betul, ya Cak? Karena di desa kan ada ini istilahnya ada hari baiknya masing-masing desa, ada ya Pasuruan. Kayak beberapa minggu yang lalu ini ada beberapa desa semisal Sumber Gonto. Terus ada di Jondojo itu ada desa Dadarejo. Kalau Dadarejo sudah kelurahan ya. Itu juga masih melaksanakan bersih desa. Berarti kalau kita pantau sesuai dengan pemantauan Cak Narto bahwa di Kota Batu ini mereka masih sangat erat sekali kebudayaannya dengan ritus begitu ya. Betul. Oke, kalau untuk ritus sendiri apakah hampir seluruh masyarakat Kota Batu ini sudah paham? Cak, saya pikir di dewasa ini kami di Dewan Kesenian ya, kami menjalankan fungsi yang sesuai dengan fungsi kami. Kami di Dewan Kesenian ada komite ritual adat. Yang nanti mungkin di sesi berikutnya akan nyambung dengan ini. Jadi di komite ritual adat itu salah satunya adalah terkait dengan pelestarian ritus. Jadi di Kota Batu khusus ritus ya? Di luar ritus enggak? Tidak. Bisa. Bisa. Semuanya itu berkaitan. Jadi kayak misalkan kesenian ya. Kesenian itu juga ada kaitannya dengan ritus. Salah satunya adalah mungkin kalau di Punten ada kesenian Pring Lurik Bantaran Dawa. Nah, di sana ada ritual-ritual khusus yang memang itu diperuntukkan untuk ini. Untuk kegiatan kebudayaan di wilayah tersebut. Baik. Berarti kalau kita melihat dari fungsi Dewan Kesenian, ini kan juga menyediakan ruang bagi seniman untuk berkarya begitu ya, Cak Narto ya. Nah, dari mana sih anggaran yang didapatkan Dewan Kesenian ini, Cak Narto? Silakan. Kami seperti dari awal, semangatnya adalah semangat kemandirian. Selain kita juga berkolaborasi dengan pemerintah setempat melalui bidang kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, kita juga mengelola yang namanya wisata budaya. Ini salah satu adalah untuk kami bagaimana mengakomodir kawan-kawan pekerja seni atau pelaku seni yang ada di Kota Batu, kita berikan ruang yang ini juga ada dampak pemberdayaan di sana. Ini maksudnya mengelola wisata budaya yang ada di Kota Batu, Kota Batu begitu, Cak Narto. Apakah ini juga tugas dari komite ritual adat ini? Oh enggak, ini ada sendiri, ada komite ekonomi kreatif. Oke, ada lagi ya ini? Ada lagi. Ada berapa banyak sih? Kita ada 7 komite dan 4 komisi.
Banyak ya? Banyak. Itu tugas dan wewenangnya berbeda-beda begitu, Cak Narto ya? Betul. Jadi kita kan sesuai dengan ini data pokok-pokok pikiran budaya daerah. Itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan, ada 10 OPK dan plus 1 cagar budaya. Semuanya ada komitenya dan komisinya masing-masing. Juga ada anggota masing-masing komite juga ada pengurusnya, ada anggotanya dan ada ketuanya, ada pengurusnya dan juga ada anggotanya di masing-masing desa. Tapi juga berarti ini di bawah naungan dari Dewan Kesenian ya, Cak Narto ya. Betul. Oke. 7 komite, nggak bingung? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Oke. Lalu kalau misalnya ada sebuah event begitu, ini tugas dan kewajiban dari masing-masing komite ini apa? Kayak misalnya yang komite Ekraf ini misalnya. Komite Ekraf itu kawan-kawan mengelola tentang ekonomi kreatif yang ada di konco-konco pekerja seni. Khusus untuk anak muda atau? Enggak, kita semuanya. Semua. Ya? Kebetulan pengurus kami memang anak muda. Cuman yang kita galakkan tentang komite ekonomi kreatif di kesenian itu semuanya. Jadi semua ini baik yang muda maupun yang masih remaja maupun yang sudah senior, semuanya kita berikan ruang di sana untuk bisa mengeksplor apapun yang bisa dikreatifkan untuk menjadi ruang-ruang yang ini nanti bisa mendapatkan nilai plus ya, khususnya di segi ekonomi. Lalu untuk tugas dari Ekraf sendiri ini apakah punya peran terhadap para seniman-seniman di Kota Batu yang bergabung di Dewan Kesenian ini? Sangat berperan karena kawan-kawan ini menjadi jembatan antara mereka sebagai produsennya atau mereka yang mempunyai karya, kami yang di ekonomi kreatif ini memberikan fasilitas bagaimana mereka bisa berkarya dan kita mengelola tersebut menjadi wisata budaya yang ini memiliki nilai jual. Luar biasa ya. Baik, setelah ada Ekraf kemudian ada apa lagi tadi katanya? Ya. Apa aja itu Ekraf? Ada komite sinematografi, ada komite sastra dan komite musik, ada komite ritual adat, ada komite seni tradisi. Musik, ritual adat dan seni tradisi. Kalau untuk yang sinematografi ini apa? Sinematografi. Jadi sinematografi ini kawan-kawan. Iya, kalau di kawan-kawan Jawa Timur itu ada divisi film ya. Oke. Ya, ini yang seperti itu. Jadi kayak apa tuh perfilman? Perfilman juga bisa dan fotografi juga bisa. Oke, berarti lebih ke broadcasting begitu. Betul, ya? broadcast. Ya. Kalau sejauh ini untuk yang ini sudah melangkah ke mana ini? Yang sinematografi. Kawan-kawan beberapa kali bersama-sama dengan kawan-kawan KFI ya. Itu komunitas fotografi Indonesia yang ada di Kota Batu mengadakan beberapa event ya. Baik itu pelatihan maupun semacam kegiatan-kegiatan yang mendokumentasikan karya, pendokumentasian karya kawan-kawan seniman yang ada di Kota Batu. Untuk sastra sendiri seperti apa? Kalau sastra kebetulan ketuanya juga seorang sastrawan, yang kebetulan juga Pak Sabu. Wong Batu juga. Betul, semuanya Wong Batu. Semuanya Wong Batu ya. Oke. Kalau untuk sastra ini seperti apa perkembangannya di Dewan Kesenian ini, sudah sejauh mana? Perkembangan komite sastra di Batu ini sangat luar biasa ya. Jadi mereka ini kan sebenarnya sudah punya basic masing-masing dan juga punya komunitasnya sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa mereka ini yang sudah bergerak tanpa harus kita perintahkan untuk bergerak, mereka sudah bergerak karena mereka sudah punya ruang sendiri. Hanya kita bagaimana di komite sastra ini kawan-kawan ini bisa menjembatani dan juga memfasilitasi mereka dalam tanda kutip ya, fasilitasi itu dalam mungkin ruang kegiatan dan sebagainya. Kalau untuk sastra sendiri yang biasa dilakukan, yang mereka lakukan biasanya event-event apa? Kalau dari kesenian yang menyediakan ruangan itu, misalnya kegiatan kita kemarin pada saat acara ini Hari Teater Dunia kita mengadakan ini pertunjukan baca puisi. Masih tahun kemarin 2024. Luar biasa ya. Kalau tahun ini kan masih 1 bulan. Belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan ya. Ya, insya Allah nanti di pertengahan tahun akan ada kegiatan. Kita akan melestarikan ini puisi melalui kawan-kawan komite sastra. Nanti akan ada lomba puisi tingkat SD dan SMA. Berarti ini sudah mulai dirancang ya untuk sudah. Ini lomba puisi Sekota Batu dulu. Ditunggu ya bisa nanti. Ya, kawan-kawan nanti ada adik bisa bergabung di sana nanti. Berarti ini untuk semua kalangan boleh ikut begitu puisi. Sementara kita masih fokus di ini di adik-adik SD sama SMP dulu. Oke, SD dan SMP kenapa? Kok sasarannya SD dan SMP pelajar? Karena kita kan semangatnya pelestarian. Jadi kan harus kita mulai yang dari junior dulu. Baik, luar biasa ya. Oke, tadi sudah ada sinematografi, sastra. Sekarang saya mau bertanya tentang yang musik. Boleh.
Ya, komite Yang musik. kayak gimana nih komite musik ini? Komite musik ini kita beberapa kali mengadakan kegiatan. Salah satunya yang terakhir kemarin kita ada festival rock gunung ya, yang kita laksanakan di Jalibar. Itu kita mendatangkan Roy Cikonia. Itu juga bekerja sama dengan bidang ekraf ya yang ada di Dinas Pariwisata dan beberapa sponsorship yang ada di Kota Batu. Dan kawan-kawan ini ada yang sudah tergabung di komunitas-komunitas, misalkan ada di komunitas Batu Total Independent, dan juga ada komunitas 90-an, dan komunitas-komunitas lain yang ada di Kota Batu, semuanya tergabung di komite musik. Yang kebetulan punggawanya ini juga kawan-kawan pengurus di komunitas tersebut. Jadi kita ini sudah klop sebenarnya. Oke. Iya. Kalau untuk musik ini, untuk yang komite musik ini nanti rencananya tahun ini ada event apa? Tahun ini kita ada rock rancang, gunung. gitu? Seingat saya di bulan 5 kalau nggak salah. Ada rock gunung ketiga. Berarti setelahnya puasa ya? Setelah puasa. Lebaran ya? Oke. Setelah lebaran. Oke. Ditunggu nanti rock gunung. Wah, Ya, berarti rock gunung ini, ketiga. Berarti ini Dewan Kesenian ini banyak event ya tahun ini ya? Betul, betul. Oke, musik sudah, sekarang ritual adat. Siap. Untuk ritual adat yang soal apa ini? Ritual adat ini komite ritual adat ya. Jadi kami di setiap kali kegiatan event yang ada di Kota Batu, kawan-kawan komite ritual adat ini bekerja sama dengan kita untuk memberikan, mungkin kalau kita kegiatannya adalah kegiatan kebudayaan, semisal kita ada kongres kebudayaan, terus kita ada jamasan, terus kita ada kegiatan-kegiatan yang lain sifatnya ada ritualnya, kawan-kawan komite ritual adat ini. Oke. Yang menjadi Ritual adatnya pawangnya. yang maju ya? Iya, betul. Kayak sekarang ini ya. Musim hujan ini, kawan-kawan komite ini yang bergerak. Oke. Iya, ini di daerah lain nggak ada. Di Dewan Kesenian se-Indonesia yang ada komite ritual adatnya hanya ada di Dewan Kesenian Kota Batu. Luar biasa ya. Ini mau ada yang lewat ini Cak Narto. Boleh. Kita dulu tetap dalam program acara ngobrol santai. Saya jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai, masih bersama dengan Cak Narto. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Oke, luar biasa. Harus semangat ya. untuk Wong Batu. Oh, nggak mau dipanggil Pak, mau dipanggil Cak Om biasa. Iya. Baik, Cak Narto, tadi perbincangan kita tersendat di yang bagian tradisi ya. Betul. Kalau yang tradisi apa tugasnya? Di Batu ini Bukan tradisi, ritual adat. ritual adat, siap ya. Ritual adat selain tadi pada saat kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian, mereka membantu untuk ritual-ritual tentang adat tradisi. Salah satunya adalah kawan-kawan ini tetap melestarikan ya. Mereka memberikan edukasi kepada masyarakat seperti halnya beberapa waktu yang lalu terkait dengan bersih desa ya. Bersih desa itu kita masih menggunakan doa-doa yang Jawa, setelah doa yang Nun Sewu yang dalam tanda kutip agama Islam, dan pasti kita sematkan yang doa-doa dalam agama Jawa, dalam gitu ya? adat Jawa ya, dalam adat Jawa. Dan salah satunya juga terkait dengan properti yang digunakan. Itu kita kalau biasanya kalau bersih desa, barian dan sebagainya itu kan dewasa ini mereka menggunakan bahan dari plastik ya, dari plastik, dari ember itu kita kembalikan lagi menjadi bahan yang organik. Kita fungsikan kembali encek. Oke. Encek. Ya, ini mereka di desa ini sekarang sudah balik lagi. Ini juga peran dari kawan-kawan komite ritual adat yang mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh, Batu ini kan sedang darurat sampah. Nah, betul. kita kan butuh langkah kecil yang itu menjadi besar nantinya. Tapi kan tidak semua warga Batu bisa menggunakan encek. Apakah waktu itu juga ada edukasi Betul. juga? Jadi gini, di ritual adat. Siap, di setiap desa itu ada yang mereka ini biasanya ahli di bidangnya. Lebih-lebih sumber daya alam di Kota Batu ini sangat luar biasa. Bahan dari bambu juga dengan getepok pisang itu di Batu kan masih banyak. Betul. Masih banyak dan ini masih banyak bisa dimanfaatkan. Kalau dulu biasanya satu orang membuat satu atau dua. Kalau sekarang dikumpulkan menjadi satu dalam satu lingkungan RT gitu ya. Mereka ini ada yang siapa yang ahli menganyam, siapa yang ahli untuk mencari tepok dan sebagainya, menaleni ya bahasanya wong Jawa, wong Batunya itu naleni ya, naleni NCE dari bambunya ke tepoknya itu seperti apa. Mereka bagi tugas masing-masing. Jadi mereka akhirnya bikin secara komunal, bikin bersama, terus kita bagikan ke warga. Itu salah satunya di Desa Sumberjo. Dan di Gunung Sari itu sudah berjalan itu. Berarti kemarin yang sudah berjalan di Gunung Sari dan Sumberjo. Dan beberapa desa. Setelah ini nanti ya. Setelah ini nanti di desa mana lagi ini rencananya? Setelah ini ya beberapa desa yang masih, terutama yang kelurahan ya, yang di kota ini kan kesulitan sumber daya ini. Salah satunya ada bahan bakunya yang memang kalau di kota kan agak sulit.
Karena Batu ini kan hanya 3 kecamatan, mungkin bisa ambil di desa lain. Gitu. Baik, kita beralih pertanyaan yang lain ya, Cak Narto ya. Nah, ya. kemudian jika kita berbicara tentang kemitraan ya dengan pemerintah, nah apakah Dewan Kesenian ini mampu mengajukan usulan terhadap pemerintah tentang kegiatan kesenian ini, Cak Narto? Sejauh ini kita sangat mampu ya, kita sangat mampu, cuman ada beberapa poin yang memang hal yang menjadi dasar ya, karena memang regulasinya yang belum kita miliki ya. Kita ini Dewan Kesenian ini harapan kita adalah menjadi lembaga non struktural ya, lembaga non struktural yang memang bisa mengelola anggaran. Itu seringkali kami komunikasikan dengan dinas terkait, dengan instansi terkait, bahkan dengan pemerintah Kota Batu, baik eksekutif maupun legislatif. Kita beberapa kali melakukan audiensi ke pemerintahan, namun hasilnya memang belum. Nah, dengan adanya di pusat ini ada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, harapan kami ada aturan turunan nanti di tingkat kota, ada Perda Kemajuan Kebudayaan yang beberapa waktu lalu juga sudah dibahas. Dan harapan kami goalnya adalah di tahun ini, di pemerintahan Kota Batu yang baru nanti, Perda Kemajuan Kebudayaan ini bisa diterbitkan. Nah, itu yang menjadi nanti bagaimana fungsi Dewan Kesenian, tupoksinya ya, tupoksi Dewan Kesenian ini bisa berjalan dengan maksimal. Karena mustahil kita ada kegiatan dengan tidak mengelola anggaran, ini kan juga sulit. Akhirnya kami beberapa kali itu juga sifatnya konsep Bubu Podomoro yang kita gunakan ya. Jadi urunan, setiap kali kita membuat kegiatan itu urunan. Ada festival karya tari, ada festival jalan kepang. Ya memang ada dukungan dari pemerintah, cuman itu masih terbatas dan itu tidak bisa mengcover seluruh kegiatan. Kalau untuk dukungan dari pemerintah sejauh ini seperti apa kemarin dukungan? Dukungan pemerintah untuk produksi ya, beberapa kali event itu yang sifatnya adalah pentas periodik maupun itu kegiatan pentas bulan purnama atau kegiatan-kegiatan yang ini dimetrakan dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Produksi mereka yang yang dukung, termasuk dengan honor talent dan sebagainya, mereka yang dukung. Cuman ada beberapa kali kegiatan kita yang memang ini kita mitrakan dengan pemerintah, cuman kita harus juga mencari dari sponsorship, karena tidak semuanya kegiatan pemerintah itu didukung produksi. Iya, karena yang ada di bidang kebudayaan itu kan terbatas, anggarannya cukup terbatas. Lah ini ke depan nanti harapan kami di Dewan Kesenian bisa ini mendapatkan support yang baik dari pemerintah. Tentunya regulasinya harus kita atur dulu, regulasinya harus ada dulu. Kalau sejauh ini untuk dari segi regulasi sudah gimana, seperti apa yang di Dewan Kesenian ini sendiri? Kami beberapa kali mengusulkan tentang Perda Kemajuan Kebudayaan ya, itu melalui Kongres Kebudayaan 1 dan 2. Itu sejak tahun 2018 pada saat penyusunan PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Di sana juga ada muncul rekomendasi akan pentingnya Perda Kemajuan Kebudayaan. Harapan kami di Dewan Kesenian yang kami sampaikan ya, kami di Dewan Kesenian ini ada SK Wali Kota ya, ada SK Wali Kota yang karena memang dukungan regulasi yang kurang maksimal, yang memang belum ada ya, yang menyatakan Dewan Kesenian ini adalah lembaga non struktural yang berhak menerima hibah dan sebagainya, menerima hibah dalam bentuk anggaran dan sebagainya, itu belum terwujud, belum ada nomenklaturnya di sana, akhirnya kita juga kesulitan. Oke, berarti ini mulai tahun 2018 begitu ya? Hingga sekarang? Enggak, Dewan Kesenian itu saya ini sudah periode yang keempat ya. Saya periode yang keempat, dan di periode 3 dan 4 itu di SK-kan Wali Kota. Seharusnya kalau kita mengacu di daerah lain yang sudah ber-SK Wali Kota itu, mereka sudah bisa ini. Cuman mungkin di daerah itu kan dengan apa ya, adanya undang-undang ini ya, undang-undang tentang daerah yang lokal. Itu akhirnya di masing-masing daerah itu memiliki kearifan lokal masing-masing. Ada yang berani mengucurkan anggaran, ada yang berani mengucurkan anggaran tapi dalam bentuk fasilitasi, yang secara langsung tidak berani. Mungkin nanti poin-poin itu yang harus kita masukkan nanti, mungkin entah nanti perwali atau semacam Perda Kemajuan Kebudayaan, nanti di sana ada ini ya, ada yang pasal-pasal yang memang itu secara rigid mengatakan Dewan Kesenian berhak mengelola anggaran. Itu harapan kami nanti. Baik, mudah-mudahan ya. Baik, lalu kemudian untuk secara finansial untuk kebutuhan pengembangan seni budaya ini apakah sudah didapatkan dari pemerintah? Belum. Jadi kami seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kali kita berkegiatan maupun operasional kantor itu kita patungan dan juga kita mendapatkan dari sedikit keuntungan dari wisata budaya yang sudah kita kelola. Beberapa kali kita menerima keuntungan dari apa? Wisata budaya? Wisata budaya. Kita punya unit usaha. Kita ada yang satu adalah wisata budaya, yang kedua adalah yang satu wisata budaya, yang satu adalah Mandala Creative House. Mandala Creative House. Itu unit usaha kami, di dalamnya nanti itu kita masih penjajakan ya.
ke depan harapan kami adalah kita membuat koperasi seniman nantinya. Mudah-mudahan. Ya. Berarti yang boleh bergabung cuma seniman-seniman aja? Enggak. Kita sangat terbuka, apalagi kaitannya dengan investor tentang pemajuan kebudayaan. Lebih-lebih nanti ada CSR ya, CSR yang dari perusahaan-perusahaan dari Kota Batu kan luar biasa. Cuman yang secara langsung diberikan atau menyentuh konco-konco seniman ini masih kurang. Ini yang harus nanti perda CSR tentunya nanti. Harapan kami setelah perda Kementerian Kebudayaan. Ya. Baik, untuk unit ini kan ada unit usaha, ada namanya wisata budaya. Ya. Ini apa aja di dalamnya isinya ini? Di dalamnya ada seni pertunjukan. Ada seni pertunjukan, baik itu ada seni bandengan, ada seni jaran kepang, drama tari kolosal, ada Arjuna Wiwaha, ada Patirtan Sanggariti. Semua kita angkat dari kearifan lokal Kota Batu. Yang kita kerjasamakan dengan Sanggar untuk membuat sebuah karya. Jadi kita kan ada beberapa kali mengadakan kongres ya kebudayaan, terus ada penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Di sana muncul kearifan lokal, legenda masyarakat ya, legenda rakyat yang ada di daerah-daerah itu, kawan-kawan yang ada yang memiliki sanggar dan memiliki basic penata tari, penata musik dan sebagainya. Kebetulan di Batu ini kan banyak sekali lulusan STKW dan ISI Solo, ISI Surakarta sana. Mereka kita berdayakan. Ayo, bikin karya dari kearifan lokal yang ada di Kota Batu. Selain untuk promosi wisata promosi pariwisata, kita juga untuk promosi kebudayaan yang ada di Kota Batu melalui wisata budaya. Berarti untuk yang di wisata budaya, untuk yang unit usahanya yang di wisata budaya ini dia yang harus benar-benar aktif di Dewan Kesenian gitu ya? Atau bagaimana? Sanggar yang tidak aktif pun tetap kita libatkan. Malah kita pemerataan. Jadi misalkan di daerah A ya, katakanlah di daerah saya di Sumberjo atau mungkin di daerah Pesanggerahan, itu ada sanggar di sana yang bisa berkembang atau yang belum berkembang atau mau berkembang. Ini malah yang akan kita angkat. Jadi sanggar-sanggar yang hidup segan mati tak mau ya, ini yang coba kita angkat malahan. Mereka yang kita angkat. Jadi sanggar-sanggar ini yang sudah aktif, yang sudah luar biasa membuat karya, mereka kita dampingkan. Nah, kita kolaborasikan antara sanggar A dan sanggar B ini. Bicaranya sanggar B ini bisa terangkat juga. Jadi mereka kita minta untuk berkolaborasi membuat sebuah karya. Nah, gitu. Ini maksudnya membuat sebuah karya, maksudnya mereka kolaborasi apa biasanya? Yang seperti apa? Kolaborasinya. Jadi misalkan di sanggar ini ya, di Kali Putih ini ya, kita ngomong di sisir ya, Sanggar Putih. Di Kali Putih ini ada namanya Mitra Anom Pradongo. Ini kelompok seni yang di sana ternyata kuat di pengrawitnya. Nah, di sanggar yang ada di Kelurahan Ngaglik katakan ya, ini banyak basic penari. Mereka tidak memiliki pengrawit. Nah, ini yang kita gabungkan. Iya, jadi pengrawitnya dari sanggar ini Mitra Anom, terus yang penarinya dari sanggar yang ada di kelurahan lain, semacam itu. Jadi mereka saling berkolaborasi sembari bersilaturahmi antar seniman. Sembari bersilaturahmi, betul ya emang ya? Iya, betul. Ini mau ada yang lewat ini Cak Narto, tetap dalam program Bicara Ngobras. Sudah jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang ketiga. Saya masih bersama dengan Cak Narto. Masih semangat ya Cak Narto ya. Oke, kita masih membahas tentang perkembangan Dewan Kesenian khususnya di Kota Batu. Baik. Nah, jika kita kebijakan pemerintah nih Cak Narto ya tentang seni dan budaya, apakah sebelumnya ini Dewan Kesenian memang terlibat di dalamnya? Terkait kebijakan tentang ini ya, tentang seni dan budaya di Kota Batu ya. Betul. Kami beberapa kali yang seperti saya sampaikan di awal tadi, Dewan Kesenian terlibat dalam penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, dari hasil pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah tadi, yang juga di tahun berikutnya kita bahas di Kongres Kebudayaan, itu muncul sebuah rekomendasi. Rekomendasi itulah yang kita sampaikan kepada pemerintah Kota Batu secara formal. Ini menjadi dokumen penting untuk penyusunan RPJMD. Ya, ini adalah dokumen penting yang nanti rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun rencana pembangunan jangka panjang itu yang dari pemerintah Kota Batu terkait dengan pemajuan kebudayaan itu semuanya tertuang di rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan 2 kemarin dan juga penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Semuanya harus ada dasar di sana. Semuanya termaktub di sana dan tentunya harus linier dengan visi dan misi pemerintah daerah ya. Nah, itu nanti biar kita bisa menyesuaikan, kita bisa menyampaikan kepada pemerintah mana nih yang urgent, mana nih yang ini bisa dilaksanakan dalam jangka panjang, mana yang harus dilaksanakan segera. Dalam hal ini, rekomendasi paling utama adalah tentang pembangunan atau renovasi gedung senian. Itu yang menjadi utama. Gimana itu jalan ceritanya itu, Cak Narto, untuk yang gedung kesenian itu kan
kalau kita dengar-dengar dari masyarakat yang ada yang di satu sisi yang katanya tidak layak begitu untuk digunakan. Betul. Itu memang betul ya, Betul. Cak Narto, ya? Jadi kondisinya ya memang gedungnya juga sudah tua, sudah hampir berapa tahun ya? Itu dibangun kan tahun 2011 ya. Iya. 2011 sekarang 2024 itu sudah hampir 13 tahun. Gedung yang setiap hari kita gunakan dan itu secara di sana kan juga kontur tanahnya kan banyak yang urukan ya. Jadi karena mungkin ada banyak yang beberapa titik ada yang ambles, terus gerus air dan sebagainya, terus drainase yang memang belum tidak memadai waktu pembangunan, perencanaannya mungkin yang kurang maksimal. Jadi akhirnya hal ini juga mengikis bangunan tersebut. Lambat laun akhirnya beberapa gedung di beberapa titik itu mengalami kekerobosan, mengalami kerusakan. Dengan kondisi gedung kesenian yang seperti itu, apakah juga sempat diperbincangkan dengan pemerintah? Sudah. Gitu? Jadi munculnya permintaan untuk direhab itu sejak kami di periode sebelumnya ya, pada saat periodenya Pak Fuad ya, Pak Fuad Wiono sebelum saya ya di tahun 2018 itu direkomendasikan gedung kesenian itu harus direvitalisasi. Nah, sempat muncul angin segar waktu itu ya, sempat mau direhab. Tahun 2018 sempat mau direhab, tapi ternyata di tahun berjalan akhirnya ada memang mungkin pemerintah Kota Batu yang kurang serius ya waktu itu, akhirnya tidak jadi direhab. Terus di Kongres Kebudayaan yang kedua di tahun 2000 Kongres Kebudayaan yang kedua di tahun 2024 kemarin kita sampaikan juga. Kita sampaikan ke pemerintah Kota Batu, gedung kesenian ini ruang yang sangat dibutuhkan kawan-kawan. Kami pekerja seni maupun pelestari seni di sana sangat membutuhkan ruang tersebut. Karena di Batu tidak ada gedung yang tertutup untuk berproses, apalagi kayak musim-musim seperti ini ya, musim hujan. Kita butuh ruang yang luas untuk berlatih. Yang ini bisa dimanfaatkan untuk kawan-kawan yang ada di Kota Batu. Nah, gedung kesenian salah satunya. Ada satu gedung yang masih bisa kita gunakan dan di sana masih terus eksis kawan-kawan untuk berlatih di sana secara bergilir. Itu yang di sisi yang utara sisi itu utara, ya, sisi utara. Berarti hingga tahun ini masih belum ada belum ada informasi apapun untuk terkait perbaikan untuk yang di sisi selatan ya. Belum. Saat ini ya, Cak Narto. Sebenarnya ya? bukan hanya sisi selatan ya. Okay. Gedung yang di utara juga perlu rehab karena beberapa plafonnya itu juga sudah jebol. Dan juga konstruksinya karena beberapa waktu yang lalu Dinas Pariwisata mengajukan uji forensik. Itu muncul gitu ya, iya. Sudah ada hasil uji forensiknya dan itu sangat harus dan diwajibkan untuk direhab karena sangat berbahaya. Setelah adanya kongres kedua waktu itu? Iya, itu sebelum kongres. Okay. Sebelum kongres itu ada uji forensik, itu sekira tahun 2023 ya. Okay. 2023 itu sebelum kongres, 2023 sebelum kongres itu diadakan uji forensik. Uji forensik ya? Iya, itu muncul rekomendasi lah. Karena kita di masa transisi ya, transisi kepemerintahan mungkin itu yang menjadi penghambat rehabnya gedung kesenian. Harapan kami nanti setelah pelantikan nanti pemerintah yang terpilih ini, pemerintah daerah yang baru, Cak Wali ini, Cak Nur dan Pak Eli ini kan sangat concern dengan pemajuan kebudayaan Kota Batu. Harapan kami nanti rekomendasi yang dari kongres itu, Kongres Kebudayaan kedua tadi yang kita berikan ke PJ Wali Kota waktu lalu itu tidak hanya menjadi dokumen yang hanya dokumen saja. Ini menjadi dokumen penting nanti. Ini loh, Batu butuh ini. Kita butuh ruang untuk berekspresi. Salah satunya adalah rehabilitasi atau renovasi gedung kesenian dan perda pengujian kebudayaan. Harapan kami di situ nanti. Tapi dalam beberapa dekat ini kemarin, apakah sudah ada follow up begitu ke pemerintah terkait adanya perbaikan? Sudah. Beberapa kali kita melakukan audiensi, baik dengan eksekutif maupun legislatif, dan mereka sebenarnya sudah ini mungkin butuh keberanian ya, butuh keberanian. Mudah-mudahan kami di Dewan Kesenian dan juga masyarakat seni Kota Batu kita menaruh harapan yang luar biasa kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih nanti. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan di visi misi beliau beberapa waktu yang lalu ini bisa diwujudkan. Amin. Setelah pelantikan nanti, mudah-mudahan. Baik. Nah, lalu bagaimana sih Dewan Kesenian dalam keterlibatannya ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pelaku seni yang dinaungi ini seperti apa ini, Cak? Terima kasih. Selain kita mengadakan beberapa festival budaya, festival karya tari, festival jalan kepang, dan festival yang mengangkat tentang kearifan lokal yang ada di Kota Batu, kita beberapa kali mengadakan pelatihan. Baik itu pelatihan tari, pelatihan tata rias maupun manajemen pengelolaan sanggar.
Nah, sebenarnya kalau kita ngomong manajemen, kawan-kawan sanggar di Kota Batu ini sangat luar biasa. Mereka terbukti sanggar di Kota Batu ini sudah bisa masuk ke hotel, ke tempat-tempat wisata. Berarti kan itu sudah secara tidak langsung mereka mengelola manajemen sanggarnya sudah luar biasa. Cuman kita mantapkan lagi, kita kuatkan lagi. Ini loh yang dibutuhkan. Kawan-kawan kami di pengusaha pariwisata itu, di usaha pariwisata maupun di perhotelan itu yang dibutuhkan speknya tarian seperti ini. Speknya karya itu seperti ini. Jadi mereka itu tahu dari mana ketika harus speknya sekian-sekian itu tahu dari mana? Apakah dari kami beberapa kali berkomunikasi dengan pihak-pihak salah satunya adalah PHRI ya, PHRI dan pihak-pihak pengelola hotel di Kota Batu dan wisata. Kita berkomunikasi dengan mereka dan dihasilkan lah apa ya standarnya kalau tampil di kualifikasinya kalau ingin tampil di hotel seperti ini. Kalau di wisata budaya yang ada di Arjuna Wiwaha di Sentra Tari Arjuna Wiwaha yang ada di Kelurahan Sisir, standarnya seperti ini. Mereka harus mau. Lah, bedanya apa sih untuk standar yang misalnya yang di indoor dengan yang di outdoor yang di sanggar Wiwaha itu bedanya apa ya? Ada beberapa batasan. Iya, ada beberapa batasan karya itu yang kalau kita main di kampung, ini kan kita tidak dibatasi dengan waktu ya. Iya, kita kan biasanya malah sampai semalam suntup gitu. Kalau di hotel ini kan kita ada karya ini harus luar biasa. Karya ini harus baik dan karya ini harus istilahnya bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, ini kan ada beberapa kesenian tradisi kita yang memang ini tidak bisa diterima oleh kalangan tertentu, yang ini segmennya ada sendiri. Nah, ini kita harus memilah-milah hal tersebut. Ya. Itu yang harus kita berikan pengertian kepada mereka. Misalkan kalau di hotel kan nggak mungkin kita kalapan gitu. Nah, ini hal yang memang ini hal yang biasa di kawan-kawan kelompok seni khususnya Jarkepang dan Bandengan, ini hal yang luar biasa. Tapi ketika kita masuk hotel itu ada beberapa hotel itu yang mau atau tamunya itu kita mau menonton atraksi Jarkepang yang tanpa kalap. Ada yang di beberapa hotel itu yang mau malah request, Pak lek gak kalapan lek Jarkepang ini nggak seru. Nah, itu ada. Akhirnya kita buatkan mereka dari kesenian Jarkepang yang entertain, yang memiliki hiburan. Salah satunya yang tadi itu yang sudah dikemas menjadi sebuah drama tari kolosal. Berarti mungkin dari pihak Dewan Kesenian mungkin memiliki seperti apa itu panduan tersendiri untuk mereka yang mungkin mau tampil, mau perform begitu ya? Kita ada SOP-nya. Kita ada SOP-nya yang ini sudah kita berikan kepada mereka dan alhamdulillah ada beberapa sanggar ini yang memang sudah intens berkolaborasi dengan kami di Dewan Kesenian, bekerja sama untuk menampilkan sebuah karya tari yang kita salurkan ke beberapa hotel yang ada di Kota Batu. Berarti untuk yang kriteria dari yang penari sendiri ada sendiri, untuk yang drama sendiri itu ada sendiri ya? Betul. Kayak gimana kalau untuk yang drama kayak gimana? Kalau drama ini lebih ini. Kalau drama itu kan kita lebih sering itu berkolaborasi antar beberapa sanggar ya. Kalau drama, kalau seni pertunjukan yang sifatnya tarian itu biasanya mereka ini satu sanggar. Kalau yang drama tari kolosal itu beberapa sanggar karena kan melibatkan beberapa orang yang biasanya kan ada yang penari itu kan tidak semuanya bisa berdialog, tidak semuanya bisa berkomunikasi. Berkomunikasi maksud dalam artian dalam hal ini dalam sebuah adegan. Ini yang harus didukung oleh kawan-kawan. Dari komite yang lain, ada komite sastra atau komite puisi. Ya. Kalau yang untuk yang drama kolosal ini kan beberapa sanggar begitu. Biasanya paling banyak berapa sanggar? Kita paling banyak ada 3 sampai 5. 3 sampai 5 sanggar. Iya. Biasanya perform di mana? Yang pernah ada perform di mana? Ada kita kemarin itu di hotel sama di ini ya, di hotel. Ya, sama di BNS. Ceritanya soal apa waktu itu? Kalau kemarin itu kita mengambil tari Nusantara sebenarnya. Tari Nusantara ini kan ada dari Aceh, tari dari Papua, dari Kalimantan, dari Bali, kita jadikan menjadi satu tari kolosal. Baik. Baik. Kemudian untuk dalam pelestarian seni tradisional ini, Cak. Nah, sejauh apa sih untuk Dewan Kesenian terlibat di dalamnya, tapi dijawab nanti ya. Siap. Iya. Tetap dalam program Mencari Ngobrol Santai. Saya jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Kita di segmen terakhir, di segmen yang keempat masih dengan Cak Narto. Ya. Bukan Cak Nan. Beda ya. Beda kali itu. Beda ya itu ya. Jauh ya levelnya. Baik, Cak Narto, tadi kita berbicara tentang ini ya.
undang-undang. Nah, Ya. sejauh apa sih undang-undang kemajuan kebudayaan sudah terlaksana pada ruang lingkup Dewan Kesenian ini, seperti apa cara atau monggo? Undang-Undang Penguatan Kebudayaan Nomor 5 2017 ya, itu kan sudah lama ya, sudah hampir 6 sampai 7 tahun ya, sudah 7 tahun berjalan. Di Dewan Kesenian kita sudah salah satunya adalah ada beberapa pilar penting ya di sana tentang penguatan kebudayaan. Salah satunya adalah pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Nah itu di Dewan Kesenian kami sudah melaksanakan itu. Kita sudah melakukan peningkatan dalam pelestariannya dengan beberapa kali mengadakan festival-festival di tingkat daerah, baik itu musik maupun seni tradisi maupun tentang kebudayaan daerah yang lain. Terus kita juga sudah melakukan pengembangan-pengembangan. Pengembangan-pengembangan itu dalam hal ini kami mengadakan beberapa kali pelatihan dan studi banding, studi tiru ke beberapa daerah yang seni dan budayanya sudah berkembang, misalkan di Bali dan terkait tentang manajemen kita sudah beberapa kali ke Jakarta, ke Taman. Ini itu studi bandingnya untuk masing-masing komite atau kita satu Dewan Kesenian, satu Dewan Kesenian. Untuk yang tahun ini kita akan fokus ke masing-masing sanggar nanti. Terus pemanfaatannya adalah kita memberikan ruangan kepada mereka. Kita berkomunikasi dengan pengusaha yang ada di Kota Batu, baik itu di hotel maupun objek pariwisata, objek wisata yang ada di Kota Batu, agar mereka mau menampilkan kawan-kawan kelompok seni yang ada di Kota Batu. Selain itu, kami juga ada objek wisata yang kita kelola secara mandiri, yakni objek wisata budaya. Yang di dalamnya kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang ada di Kota Batu. Kita manfaatkan mereka untuk bisa tampil di sana, dan ini memiliki nilai ekonomi yang sangat luar biasa karena beberapa kali tamu kita melebihi dari 500 orang. Itu dari luar Batu semua. Itu ketika acara apa waktu itu? Kita itu berequest ya, kita tiketkan. Oke, ditiketkan ya? Sudah kita tiketkan, kan luar biasa ini. Kita sudah bisa menjual wisata budaya di Kota Batu, dan itu kita tiketkan, dan kita ada sharing program di sana. Wow, luar biasa. Ini masih tetap berjalan sampai tahun ini ya? Masih berjalan. Insya Allah nanti di bulan 3 kita akan ada tamu juga. Wah, luar biasa. Ya. Bulan 3 ya ini berarti ya? Iya, ditunggu ya? Ditunggu nanti. Baik, ini tadi ada pertanyaan yang itu ya sempat tersempil tadi ya, belum sempat dijawab tadi ya, tentang ini ya, pelestarian seni tradisional. Nah, ini sejauh apa Dewan Kesenian ini terlibat di dalamnya? Dan Arto, silakan. Dalam hal pelestarian ya, Dewan Kesenian ini kan ada komite seni tradisi. Komite seni tradisi yang di dalamnya ada beberapa pengurus yang membidangi. Ada yang bidang tari, bidang dolanan tradisional, bidang teknologi tradisional. Nah, keterlibatan kami adalah kawan-kawan ini semuanya adalah perwakilan dari desa kelurahan yang ada di Kota Batu. Semua di desa dan kelurahan itu ada wakil-wakilnya yang menjadi pengurus Dewan Kesenian. Nah, mereka ini secara langsung memberikan pendampingan. Misalkan dalam hal pelestarian, kita kan ada fungsi kontrol ya, fungsi kontrol di daerah, dalam hal ini di desa. Nah, mereka ini biasanya tergabung di pengurusan lembaga desa, lembaga adat, atau mungkin LPMD, atau mungkin BPBD yang ada di desa-desa. Nah, mereka ini juga turut setelah merumuskan tentang pembangunan di desa. Di desanya mereka waktu itu? Di desanya mereka masing-masing. Nah, ini kan secara tidak langsung karena kami di Dewan Kesenian ini tidak mengelola anggaran. Nah, ruang-ruang tersebut yang kita manfaatkan, ruang-ruang di mana ada musyawarah di tingkat desa. Pengurus kami yang ada di Dewan Kesenian yang kebetulan ada di pengurusan desa, ini yang kita dorong untuk ini loh, di desa ini perlu pendampingan soal ini ya, mereka ini yang memberikan advokasi tentang hal tersebut. Berarti yang mendorong ke pemerintah daerah, pemerintah desa. Berarti ketika perwakilan dari desa atau kelurahan ini sudah merumuskan apa yang dibutuhkan di desa atau kelurahan tersebut, peran dari Dewan Kesenian ketika itu apa? Langsung menuju ke wilayah itu atau gimana? Betul. Jadi ketika ada permintaan, katakanlah ada permintaan pendampingan tentang kelompok seni yang ada di desa A ya. Saya ambil contoh di desa Bulukerto, terkait dengan pendampingan tentang badan hukum ya, kepengurusan badan hukum, karena beberapa hal tersebut kawan-kawan tidak bisa menjangkau, kami menjangkaunya di sana. Kita memberikan fasilitasi di sana. Kita mencarikan notaris untuk pengurusan badan hukum, kita menyampaikan kepada mereka yang diperlukan apa saja. Ini loh. Nah, salah satunya adalah jembatan kami yang pengurus kami yang ada di desa. Pengurus kami yang ada di desa, mereka menghimpun berkas-berkas yang dibutuhkan oleh mereka. Sebagai catatan, kami di Kota Batu ini sangat luar biasa ya dalam hal pengurusan badan hukum ya. Nah, ini selain perlindungan tadi ya, perlindungan itu salah satunya adalah badan hukum terkait sanggar ya. Nah, ini kita selama 2 tahun ini kita hampir 60 kelompok
seni tradisi yang sudah berbadan hukum di Kota Batu. Ini kan sangat luar biasa. Dan hal ini salah satunya tadi bagaimana caranya daerah sanggar-sanggar ini bisa menerima bantuan, perlengkapan seni dan sebagainya adalah harus ada badan hukum. Itu yang menjadi fungsi kami di sana. Fungsi kami selain pelestarian secara tidak langsung, kita juga membantu mereka mengadvokasi tentang pentingnya badan hukum. Jadi 2 tahun 2022 sampai 2023 kita sudah hampir 60 kelompok yang sudah berbadan hukum. Selain badan hukum, apa untuk yang di masing-masing desa kelurahan di Batu ini yang sering kali dikerjakan gitu? Nah, beberapa kali kami juga berkomunikasi dengan Batu ini kan memiliki 30 anggota legislatif ya. Memiliki 30 anggota legislatif yang mereka semuanya memiliki konstituennya masing-masing. Nah, ini kami ya yang menyempil kadang. Pak, di sini loh ada ketika ada reses ya, ada reses dewan atau mungkin ada semacam audiensi masyarakat dengan dewan, itu kami menyempilkan mereka. Pak, di sini loh ada sanggar yang ini membutuhkan ini. Ya. Kemudian langsung direspon kan? Pasti direspon. Responnya kan dari jaring aspirasi masyarakat itu yang ini langsung direspon oleh mereka. Daripada kita menghimpun mereka, meminta mereka membuat sebuah proposal, kita sampaikan ke dewan langsung atau ke pemerintah Kota Batu secara langsung, itu saya kira kurang efektif. Jadi ketika aspirasi itu disampaikan pada saat reses atau jaring aspirasi dewan ke masyarakat, itu lebih langsung karena mereka disambut oleh dewannya yang dari desanya sendiri. Nah, beruntunglah kawan-kawan ini yang memiliki perwakilan di desanya masing-masing ya. Jadi itu menjadi jembatan yang mempermudah mereka untuk mengakses ini fasilitas dari dewan melalui pokir tentunya. Nah, waktu itu kan langsung responnya seperti apa? Apakah langsung dikunjungi itu atau gimana? Ya, mereka akan dikunjungi apa yang dibutuhkan oleh mereka diminta untuk membuat proposal dan itu akan dibahas di dewan, menjadi pokir dewan nanti. Berarti respon cepat ya? Oh betul. Nggak pakai lama. Betul, apalagi kalau ini kan tahun-tahun kemarin tahun-tahun politik, itu sangat luar biasa kemarin. Bantuan-bantuan kepada kelompok seni, dan itu saya pikir itu ada hal-hal yang positif yang ini harus tetap dari tahun ke tahun tetap kita tingkatkan. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang ini ya, tentang yang harus diperjuangkan. Nah, ini Cak Narto, ini kira-kira ke depan apa sih yang harus diperjuangkan oleh Dewan Kesenian untuk meningkatkan kesejahteraan seniman ini apa? Silakan. Yang perlu kita tingkatkan adalah kalau pelestarian sudah ya, yang perlu kita tingkatkan adalah pemberdayaan kawan-kawan seniman, khususnya yang pekerja seni ya. Di Batu ini kan ada 2 macam ya, ada pekerja seni, ada seniman. Yang menjadi peran penting kami adalah kawan-kawan yang pekerja seni. Kawan-kawan yang pekerja seni ini adalah yang hidup semuanya dari kesenian. Ini yang harus kita perjuangkan. Meskipun kesenian-kesenian yang lainnya juga harus kita perjuangkan semuanya. Harapan kami nanti di pemerintah ke depan melalui Dewan Kesenian yang insya Allah di tahun ini kita juga akan mengadakan kongres kebudayaan. Kita akan menghimpun tentang masukan-masukan masyarakat di sana, harapan-harapan masyarakat yang nanti juga akan rekomendasi kita berikan kepada pemerintah Kota Batu. Harapan kami nanti muncul ide-ide baru, muncul gagasan baru dari masyarakat melalui kongres kebudayaan yang insya Allah nanti di bulan 6 kita laksanakan kongres kebudayaan ketiga. Itu nanti harapan kami apa yang disampaikan oleh masyarakat Kota Batu itu adalah forum yang resmi sebagai masukan dari masyarakat kepada pemerintah Kota Batu terkait pemajuan kebudayaan di Kota Batu. Harapan kami nanti adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat seni ya, Kota Batu dan kebudayaan. Oke, dan untuk pengajuan penghargaan pada seniman yang diusulkan dari Dewan Kesenian ini apakah ada upaya? Ada. Kita sudah melaksanakan anugerah kebudayaan pertama itu di tahun 2023 sebelum kongres ya, itu kita ada anugerah kebudayaan pertama. Harapan kami di tahun 2025 ya, itu ada anugerah kebudayaan yang kita berikan kepada para maestro-maestro seni tradisi maupun maestro-maestro kebudayaan di Kota Batu yang sangat luar biasa. Nanti harapan kami nanti pemerintah Kota Batu bisa bekerja sama dengan kami untuk memberikan penghargaan kepada mereka sebagai apresiasi atau reward kepada mereka yang sudah melestarikan seni tradisi di Kota Batu. Ini untuk anugerah kebudayaan tahun 2025 ini apakah sudah mulai direncanakan di konsep gitu udah ya? Sudah kita konsep dan kita menyusun siapa-siapa saja. Nah, itu bahkan sudah kita petakan
siapa nanti yang akan mendapatkan anugerah tersebut. Sudah muncul namanya ya? Sudah muncul, cuman kami tidak menutup kemungkinan nanti kepada masyarakat Kota Batu, monggo memberikan masukan kepada kami, maestro apa sih yang layak untuk mendapatkan penghargaan dari kami, dari Kota Batu, dari pemerintah Kota Batu, dalam hal ini adalah Wali Kota Batu, dan tidak menutup kemungkinan nanti ada anugerah kebudayaan nasional yang nanti akan kita usulkan juga. Nanti usulannya dari masyarakat ke ini melalui mana? Ada Instagramnya atau apa? Kita ada IG-nya Dewan Kesenian. Ada IG-nya Dewan Kesenian, atau langsung ke nomor pribadi saya juga boleh. Ya. Di bawah ya. Di Instagramnya aja, di IG-nya aja, di IG-nya aja. Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Kota Batu. Oke, bisa langsung aja nanti masukkan di situ pemirsa dan yang di rumah ya. Nah, ini untuk pesan dan pesannya silahkan Cak Narto dan juga harapan kedepannya ke pemerintah atau ke masyarakat dan ke seniman se Kota Batu, silahkan disampaikan Cak Narto. Pesan saya kepada masyarakat seni dan budaya Kota Batu, tetap guyub rukun handar beni, saling asuh, saling asih, dan kita saling mengingatkan, saling berkolaborasi, saling bahu-membahu dalam pemajuan kebudayaan, tetap guyub rukun handar beni. Baik, terima kasih Cak Narto atas waktunya pada hari ini. Luar biasa sekali ini, langsung ya, ini Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Batu datang di sini. Dan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.